Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Banyak yang bertanya bagaimana kita membedakan flu biasa dengan keadaan terinfeksi coronavirus. Yang jelas membedakan adalah adanya sesak. Sesak ini menandakan bahwa infeksinya lebih berat. Halo, saya Dr. Andy, saya dermato-alergo-imunologis, konsultan Medicsep. Hari ini akan berbagi sedikit mengenai kesehatan. Coronavirus akhir-akhir ini menjadi marak. Coronavirus itu awalnya adalah infeksi di binatang seperti kelelawar. Kemudian kelelawar itu mengalami peningkatan sistem imun sehingga coronavirus itu tidak dapat berkembang biak di tubuh kelelawar. Tetapi pada manusia dia lain. Sistem kekebalan tubuh manusia belum siap untuk menerima coronavirus. Sehingga pada saat coronavirus masuk ke manusia, manusia itu menjadi rentan terhadap infeksi. Nah, ini dipengaruhi sistem kekebalan tubuhnya manusia tersebut. Apa yang berperan? Yang berperan di tubuh manusia adalah sistem kekebalan tubuh alami dan sistem kekebalan tubuh didapat. Dua hal inilah yang sangat penting untuk kita jaga agar dapat berfungsi dengan optimal, mencegah supaya coronavirus yang tadinya memang tidak menginfeksi manusia, tetap tidak menginfeksi manusia. Coronavirus itu dapat ditularkan melalui droplet. Droplet itu adalah percikan ludah atau percikan dahak dari manusia yang dapat ditularkan kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat, droplet itu bisa ada di mana-mana, baik di tangan, di lingkungan, ataupun di makanan yang kita jumpai sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Droplet itu harusnya tidak menginfeksi kita kalau kita tidak mengundang droplet itu masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya droplet itu masuk ke dalam tubuh kita? Droplet itu akan terpegang secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh kita, misalnya melalui apa? Bersalaman, misalnya juga melalui menyentuh barang-barang tertentu yang tercemar dengan droplet, atau juga bisa terjadi secara langsung pasien dengan coronavirus itu batuk atau bersin di depan kita dan terhirup oleh kita. Nah, ini yang menjadi perhatian bagaimana kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah mencuci tangan secara rutin. Mencuci tangan itu artinya dengan air dan sabun supaya kemungkinan droplet yang sudah terpegang oleh kita atau tersentuh oleh kita dapat dibersihkan. Kenapa demikian? Kalau kita secara tidak sengaja tangan yang sudah terkontaminasi oleh droplet yang mengandung virus corona, kita menyentuh wajah kita, menyentuh saluran nafas kita, menyentuh mulut kita ataupun mata kita, kita bisa terinfeksi. Sedangkan kalau kita mencuci tangan, hal tersebut bisa dihindari. Tadi kita membicarakan bagaimana mencegah penularan dari orang lain ke kita. Sekarang bagaimana cara membuat tubuh kita sedikit lebih kuat atau bahkan lebih banyak kekuatan yang bisa kita tingkatkan di tubuh kita, yaitu dengan pertama hidup yang sehat. Hidup yang sehat bagaimana? Tidurnya jangan kemalaman. Jadi kalau kita tidur malam, tubuh kita akan lebih cepat lelah, sistem imun kita tidak bekerja optimal. Dan bagaimana dengan makanan yang kita makan atau vitamin yang kita mesti konsumsi? Usahakan memang dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang pertama kita harus tingkatkan adalah vitamin C. Vitamin C ini bisa didapat dari yang alami ataupun juga bisa dapat dari suplemen. Ini tergantung kebiasaan makan kita. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang mengandung protein yang cukup. Protein yang cukup ini akan membuat sistem kekebalan tubuh kita juga menjadi lebih baik. Bagaimana dengan vitamin yang lain atau zat gizi yang lain? Ada zat gizi lain yang memang diperlukan, misalnya vitamin A, vitamin D, katakanlah vitamin B, itu juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi berapa banyak sih yang mesti kita makan, berapa banyak sih kita konsumsi? Semua berpulang keadaan tubuh kita memerlukan berapa banyak, itu masing-masing berbeda. Nah, secara umum kita bisa lakukan pengukuran dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu tentu akan menyebabkan konsumsi kita berimbang. Kalau misalnya sangat diperlukan juga kita bisa menggunakan terapi suplemen yang diinjeksikan. Ini tentunya akan bekerja lebih baik, di mana selalu yang diinjeksikan itu akan beredar ke seluruh tubuh secara lebih merata. Banyak yang bertanya bagaimana kita membedakan flu biasa dengan keadaan terinfeksi coronavirus. Yang membedakan secara jelas adalah
pada coronavirus ini gejalanya lebih berat. Yang pertama ada demam yang cukup tinggi, kemudian ada batuk. Nah, kalau batuk ini pada flu biasa juga ada, kadang-kadang pilek juga. Yang jelas membedakan adalah adanya sesak. Sesak ini menandakan bahwa infeksinya lebih berat. Sesak itu gimana cara menilainya? Kalau sesak itu frekuensi napasnya meningkat, bisa sampai 30 kali per menit. Ada yang bertanya, apakah semua orang bisa terinfeksi coronavirus dan bisa mendapat gejala yang berat? Biasanya sangat tergantung sistem kekebalan tubuh seseorang. Tentu pada usia yang rentan, seperti pada anak-anak atau pada usia lanjut, mereka mengalami sistem imun yang kurang baik. Biasanya terutama karena proses tadi kalau pada usia lanjut penuaan, sedangkan pada anak-anak, terutama anak yang sangat kecil atau bayi, di mana sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna. Nah, kelompok usia yang seperti inilah yang harus kita hati-hati, karena bila sampai terinfeksi oleh virus corona, biasanya gejalanya akan lebih berat dibandingkan flu biasa.